Oke, halo guys. Ketemu lagi di video gua. Jadi di video kali ini gua mau reaction time lagi ya. Ini udah ke part ketiga ya guys. Jadi gua mau bikin video reaction time dulu untuk sementara waktu karena ya buat kalian mungkin yang motovlog ya, kangen bang. Kenapa gak konten motovlog lagi? Tapi itu gua mau bikin konten lagi guys mengenai motovlog. Mungkin di next time-nya atau besok gua mau sanmori ke Awe ini ya, Galuh Mas Karawang. Mungkin akan gua buatin juga videonya, dan daripada kalian itu ntar nonton night ride, new ride, sunmori gitu aja terus tiap hari, itu kan bosen guys. Jadi gue mau bikin konten reaction time ya, untuk bikin konten selingan lah daripada konten yang lain gitu kan. Nah, hari ini gue mau buat konten reaction time mengenai motor yang dulu gue punya guys, yaitu adalah Yamaha Jupiter Z edisi Jupiter Z generasi kedua ya guys, jadi belum generasi robot gitu. Yang pasti ini masih karbu dan kode mesinnya itu adalah 5TP. Oke, nah sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. So, kita lanjut aja ke reactionnya guys. Jadi, ini gue udah ada di ini ya guys, di Instagramnya nih. Jangan lupa juga follow 5TP Road Race Indonesia ya. Ini bisa disebut juga adalah media dari modifikasi motor Jupiter Z yang ada di Indonesia gitu. Ini banyak banget nih. Dan seperti yang kalian tahu ya, motor Jupiter Z itu dia kebanyakan dipakainya itu di ajang road race ya guys. Karena power dari motor ini tuh lumayan gede banget cuy, bisa sampai 9 HP untuk kondisi motor standaran ya. Untuk pada saat itu, untuk kondisi motor bebek bawaan pabrik itu benar-benar udah bisa dibilang minim ubahan lah untuk ikut ke dunia balap gitu loh. Nah, contohnya seperti di sini nih guys nih. Ini jangan lupa juga follow Instagram owner dari motornya ya guys ya. Izin reaction ya mas ya motornya. Nah, ini sebagai satu contohnya guys, yaitu adalah motor ini dipakai di ajang road race, dan untuk kelasnya ini berbagai macam ya guys, mulai dari kelas MP1 sampai MP berapa itu. Setahu gua itu kebanyakan dipakainya itu dari MP2 sampai MP3 guys, yaitu adalah kelas 130 cc ya. Correct me if I wrong guys, kalau buat salah tolong koreksi ya guys. Nah, untuk spek mesinnya ini yaitu adalah 130 cc, semuanya diratakan gitu dan mengikuti regulasi yang ada. Dan untuk plusnya ini menurut gua motor standaran ya, itu minim banget ubahan kalau dibikin road race guys. Contohnya itu kalian bisa pakai body standar ya, body belakang standar, dan kalau body depan pakai yang standar juga gak apa-apa. Tapi ya eman-eman kalau jatuh ya jatuh, bodinya hancur, kalau bikin lagi kan mahal gitu loh, beli lagi maksudnya. Makanya banyak yang bikin dari Tibar guys. Nah, contohnya ini dia stangnya juga udah diganti guys, pakai stang RCTR yang lebih ceper ya, dan juga headlampnya juga ini udah di custom pakai fiber. Nah, untuk chassis dan rangka dari motor ini tuh udah bener-bener oke guys. Jadi kalau dipakai nikung gitu ya, dipakai postur badan yang ada di Indonesia orang-orang itu bener-bener cocok banget guys. Dan makanya banyak motor itu dipakai di ajang balap road race gitu. Nah, setelah sekarang ya guys, sekarang kan generasinya udah maju ya, udah teknologi balap itu ada yang menggunakan teknologi ECU atau injeksi, dan akhirnya kelas ini tuh hanya jadi kelas ya jarang-jarang lah, karena kelas ini itu bisa dibilang adalah kelas supporting doang gitu. Jadi bener-bener jarang banget yang ada kelas 5TP nya sekarang guys. Kebanyakan itu ya acaranya di supporting doang, bukan di kelas utama kayak kejurnas gitu ya dulu. Itu jarang banget sekarang. Tapi overall ini motor masih benar-benar bisa bersaing di kancah balap road race Indonesia guys. Nih guys, ini tuh buntutnya itu bener-bener oke banget sih guys. Ini buat dimodif, ini buat kalian yang punya bebek standaran dan pakai velg standarnya pun itu looksnya keren banget guys asli. Jadi itu kayak bintang gitu velgnya, dan tangannya itu ada bolong-bolongnya, keren banget guys pokoknya mah. Nah, ini sebagai salah satu contohnya dari beberapa ya guys. Jangan lupa juga follow Instagram yang punya guys. Tuh. Nah, ini bahkan kalian bisa pilih opsional ya guys. Kalau kalian pakai velg standar gitu ya, itu tinggal pakai, tinggal gas gitu loh. Atau mungkin kalian itu belum puas, kalian bisa pakai velg jari-jari, itu buat race juga itu masih masuk dulu regulasinya, nggak tua sekarang ya. Dan gue ini oke banget sih guys, gokil banget, keren-keren. Tapi kok kenapa gue jadi review ya, jadi mohon maaf banget nih.
Nih kita ambil contohnya aja guys ya. Kita ambil contohnya yang paling kelihatan deh. Nah ini guys, sebagai contohnya ya guys. Izin mas, izin reaction ya dari yang punya. Buat yang punya, sorry, izin reaction. Nah ini guys, jadi yang paling kelihatan di sini itu dia shock breaker udah diganti ya pakai KTC ini ekstrem ya, KTC ekstrem yang banyak dipakai di bebek 5TP, termasuk punya gue juga pakai KTC. Dan untuk kiri kanan bawaan KTC itu udah enak guys, jadi tinggal di ribbon dikit-dikit gitu, dirasa-rasa itu udah ada sebenarnya, karena software KTC ini juga udah punya yang namanya itu fitur untuk hard atau softnya, dan juga dia ribbonnya bisa disetting tergantung kebutuhan kita di sirkuit yang mana gitu. Nah dia juga udah diganti nih guys pakai velg RCB nih guys, dan ini juga paharannya udah diganti. Nah kalau misalkan mau pakai underbone guys kayak gini ya guys, underbone-nya itu sebenarnya banyak yang jual ya, cuman kebanyakan orang yang custom lagi gitu, karena kalau misalkan kita beli yang udah jadi itu kebanyakan itu rata-rata kurang puas dan kurang pas gitu ya pas dipakai. Nah kecuali kalau ini guys, ini udah bener-bener sepaket semua tuh, kayak bracket underbone nya guys ya, itu gampang banget sebenarnya, tinggal dimasukin ke lubang chassisnya, terus tinggal dimasukin ke rangka nih di sini. Nah pasti ini remnya juga berubah ya guys, dari di bawah jadi di atas gitu, dan kebanyakan kalau pakai paha rem standar itu gak pakem, termasuk punya gua dulu. Nah, kebanyakan paha rem itu diganti pakai paha rem yang modifikasi, biar apa, biar lebih pakem gitu. Nah ini juga bodi belakang ini kayaknya bodi standaran guys, cuman dia itu spakbornya itu dipotong, dan dia juga pasti pakai lampu stop lamp standar gitu. Nah untuk knalpot jelas ya guys, ini regulasi sebenarnya mah. Jadi knalpot standarnya itu knalpot standar lagi. Jadi knalpotnya itu sebenarnya bawaan regulasinya guys, yang kena kelas 130 cc semua gitu. Nah untuk bak kopling nih yang paling banyak deh, pokoknya bisa dibilang nih sejuta umat yang pakai, yaitu dia udah pakai bak kopling dari TDR ya, harganya juga murah, pengaplikasiannya gampang, dan juga durability-nya itu lumayan lama guys. Dan ini juga masih pakai standaran semua guys, stang juga standaran, semuanya standaran, jadi looks-nya ini looks road race gitu loh. Nah untuk velg depannya sama kayak velg belakangnya, dan juga ini disc brake-nya ini masih udah diganti cuy. Jadi ganti pakai modifikasi, terus selang remnya juga diganti. Nah ini nambah bracket, dan juga ini kalipernya masih kaliper standar yang gue lihat ya. Overall semuanya rapi bro, modifnya itu rapi, bener-bener enak banget dilihat, bersih gitu loh. Jadi warna merah, bener-bener totalnya semuanya kayak warna merah, dan juga dia pakai velg yang emas, jadi masuk banget gitu, terang sama terang itu masuk banget bro. Oke, nextnya itu kita cari lagi yang lain. Nah ini bro, nah ini sama nih kayak punya gua nih warnanya cuy. Dulu ya, sekarang udah gak ada motornya guys. Nah ini guys yang gua bilang, jadi sekarang itu banyak yang pakai knalpot aftermarket sebenarnya mah. Untuk kelas 130 cc, kebanyakan yang makanya itu adalah knalpot dari C3, karena speknya itu untuk 130 cc. Nah, bisa juga pakai knalpot yang lebih besar guys, yaitu pakai punyanya CLD Monster. Cuman itu kan speknya untuk spek 150 up ya. Kalau yang ini itu kebanyakan dia dipakai di 130, dan suaranya itu enak, powernya juga ada, harga juga merakyat guys. Nah, ini juga shockbreaker dia pakainya VND, tabungnya tabung miring nih guys. Nah, secara fungsi dan juga ribbon semuanya sama aja. Nah, ini paha remnya diganti guys. Jadi seperti gue bilang, kalau pakai underbone itu minimal paha remnya itu ganti kalau misalnya kamu pakem gitu. Nah ini juga underbone-nya udah pas banget ya. Velg juga pakai velg Pirelli kayaknya nih, yang paling lurus warna gold. Dan juga ini ban pakai Pirelli ya guys, pakai Pirelli bukan sini, kayak kembangnya kayak kembang Pirelli gitu. Nah untuk bodinya ini semuanya full body standar ya guys, jadi ini itu kayak looks-nya kayak looks road race gitu, road race tapi masih bisa dipakai buat ya mejeng-mejeng gitu loh, buat kumpul-kumpul, sunmori mungkin ya, itu bisa guys. Nah disc brake juga dia ganti guys, pakai disc brake yang gede. Terus juga kaliper dia kayaknya pakai kaliper apa nih guys, nggak kelihatan guys, gue merek apa. Dan pasti selang remnya udah diganti ya, dan ini stangnya udah diganti coy, jadi pakai stang RJK yang lebih pendek gitu. Jadi buat yang kalian
bang kenapa sih stangnya diganti yang lebih pendek, kenapa gak pakai stang standar? Karena jujur pas gua track day dulu itu pakai Jupiter Jet guys, rasanya itu kalau pakai stang standar dia itu nikungnya itu agak gimana ya, posisinya itu kurang enjoy aja gitu. Nah kalau misalkan kalian pakai yang tipe kayak gini itu udah enjoy banget lah pokoknya mah. Nah juga di sini nih guys nih, ini lampu belakangnya ditutup pakai bahan fiber kayaknya. Untuk overall semuanya ini rapi juga guys, dan ini juga dia udah pakai kopling ini ya guys, manual ya guys. Ini gak tau gue bawaan apa koplingnya, kayaknya bukan PDR nih kayaknya. Nah ini bodinya bener-bener rapi banget, semuanya standaran, dan sekali lagi izin banget untuk gue review ya mas ya, dan juga gue react gitu. Banyak banget guys, ini bisa jadi inspirasi kalian buat modif motor bebek kesayangan kalian, terutama Jupiter Z gitu ya. Ini juga versi Resius nih, wah gokil, keren abis. Nah untuk karburator ini pakai karburator custom ya guys, yang udah gede itu, jadi gak mungkin pakai karburator standar. Dan juga itu kalau untuk balap setahu gua ada regulasinya gitu. Tuh banyak banget guys yang keren-kerennya. Ini juga nih tuh. Dan yang pastinya guys, kalau mungkin motor balap itu ya relatif ya guys, antara kalian itu ngeluarin budget sekitar berapa puluh juta gitu, itu belum termasuk biaya risetnya. Kalau kalian biaya risetnya mungkin itu lebih dari itu guys, lebih dari kalian beli spare partnya, kalian beli motornya dulu kan, bahkan sampai 2 kali lipat harga risetnya guys daripada harga motor kalian beli gitu. Cuman ya itu, kalau kalian mau bikin motor kayak gini jangan lupa duitnya. Dan jujur sih guys, gue belum kuat kalau buat bikin motor balap sih. Jadi gue cuman ya mudah-mudahan gue bisa maju YouTube gue dan bisa bikin motor balap juga sih sebenarnya mah. Jadi kita nanti aja deh guys. Dan sebenarnya untuk perjalanan motor Jupiter Jet ini itu di Indonesia itu udah lumayan lama ya guys. Dari tahun pertama kali muncul motor ini tuh di tahun 2003 atau 2005 kalau gue nggak salah, sekarang koreksi aja. Dan itu juga dulu bener-bener bebek ini itu bisa bersaing dengan ini guys, Suzuki Shogun gitu dulu itu. Dan sampai era tahun 2018 gitu udah masuk dunia balap, itu udah masuk dunia ecu ya, ecunya udah masuk ke dunia balap maksudnya gitu. Itu udah bener-bener jarang sekali motor itu tampil gitu kelasnya, bahkan dikit banget. Yang tadi gue bilang ya itu hanya sebagai kelas supporting aja di kejuaraan daerah. Nah untuk kejuaraan nasional itu gue gak tahu ya sekarang ya guys, masih ada atau enggak. Kayaknya untuk kelas campuran masih ada kayaknya. Keren-keren banget guys motornya guys. Sekian untuk react gue kali ini, dan juga mungkin gue tadi sedikit nge-review motornya juga ya, mengenai sesuai analisa gue. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga Instagram dari 5TP Road Race Indonesia, dan juga follow ownernya. So see you on the next video guys. Bye.